Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal SBMPTN, yaitu soal yang pertama. Eko bekerja sebagai admin di salah satu PT di Jakarta. Karena kondisi pandemi yang sedang terjadi beberapa bulan ini mengakibatkan Hendra adiknya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian Eko membantu adiknya dengan berusaha memberikan info lowongan kerja, sehingga Hendra dapat menemukan pekerjaan yang ia inginkan. Pada peristiwa ini menunjukkan terjadinya mobilitas apa. Nah, sekarang kita kupas tuntas apa itu mobilitas sosial dan macam-macam mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu perpindahan individu atau kelompok ke dalam status sosial yang sama atau lebih tinggi atau lebih rendah. Macam-macam mobilitas sosial itu ada 5. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, itu perpindahan individu ke dalam status sosial yang lebih tinggi, naik atau turun. Dalam mobilitas vertikal itu bisa terjadinya kenaikan atau penurunan status sosial. Kemudian yang horizontal, perpindahan individu atau kelompok ke dalam status sosial yang sama dan tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Kemudian intragenerasi. Nah, di sini intragenerasi itu perpindahan individu atau kelompok dilihat dari satu generasi. Dalam mobilitas sosial intragenerasi itu bisa bersifat naik atau bisa bersifat turun. Sedangkan antar generasi itu perpindahan individu ke dalam status sosial yang sama atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah itu dilihat dari 2 generasi atau lebih. Nah, sekarang kita cermati soalnya. Eko dan Hendra itu kakak beradik, berarti satu generasi yang sama. Dan di sini Eko bekerja sebagai admin di PT, sedangkan Hendra adiknya itu dulunya belum mendapatkan pekerjaan. Nah, sedangkan dibantu oleh kakaknya Eko sehingga mendapatkan pekerjaan. Berarti itu posisi Eko membantu adiknya Hendra, berarti Hendra telah mendapatkan pekerjaan dari yang dulunya belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran, naik menjadi dia itu sudah bekerja di salah satu PT atau perusahaan yang didapatkan. Sehingga dalam hal ini Eko dan Hendra itu satu generasi, sehingga jawabannya itu yang intragenerasi naik, karena Hendra dulunya belum mendapatkan pekerjaan, naik posisi, naik status sosial, dia itu sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, sehingga jawabannya itu yang D. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Ini kurang lebih sama dengan nomor 1. Pak Hendro bekerja sebagai guru pegawai negeri di Semarang yang mengikuti jejak ayahnya sebagai guru pegawai negeri juga. Namun Bagus, anaknya Pak Hendro, belum seberuntung ayah dan kakeknya yang juga sebagai pegawai negeri. Sehingga pada posisi ini Bagus membantu ibunya hanya menjaga toko dan mengantarkan barang pesanannya. Nah, pada peristiwa ini menunjukkan terjadinya mobilitas sosial apa? Nah, seperti yang tadi kita sudah membahas bahwa vertikal itu perpindahan individu atau kelompok ke dalam status sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Sedangkan horizontal, perpindahan individu, perpindahan status sosial itu tidak sama. Itu sama, tidak tinggi dan tidak rendah, masih sederajat. Sedangkan antar generasi naik, itu perpindahan status sosial dilihat dari 2 generasi atau lebih. Jadi kata kuncinya itu kalau antar generasi, perpindahan individu itu 2 generasi atau lebih dan bisa bersifat naik atau bisa bersifat turun. Sedangkan intragenerasi itu 1 generasi saja. Sedangkan pada posisi yang pada soal nomor 2, Pak Hendro ayahnya Bagus, sedangkan kakeknya itu juga dilibatkan dalam soal ini. Jadi ada 3 generasi dalam soal ini. Generasi pertama itu kakeknya, generasi yang kedua itu bapaknya, Pak Hendro,
Sedangkan generasi yang ketiga itu bagus. Nah, jadi jawabannya itu yang C, antar generasi. Mohon maaf, yang D, antar generasi turun. Karena si bagus itu posisinya, status sosialnya bagus itu dalam masyarakat di bawahnya ayah dan kakeknya, bukan sebagai pegawai negeri juga. Nah, jadi pegawai negeri itu dilihat status sosialnya dalam masyarakat itu lebih tinggi daripada hanya sekedar menjaga toko. Nah, jadi jawabannya itu yang D, antar generasi turun, karena dalam soal itu melibatkan 2 generasi atau lebih. Sedangkan yang soal pertama itu hanya 1 generasi saja, anak. Di sana itu tidak ada kakek, tidak ada ayah, atau tidak ada paman atau bibi. Jadi kalau misal kata kuncinya, kalau misalkan satu generasi, hanya 1 generasi itu intragenerasi atau intergenerasi. Sedangkan kalau 2 generasi atau lebih itu antar generasi. Dari intragenerasi atau antar generasi itu bisa bersifat naik atau bisa bersifat turun. Seperti itu.